Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Temuan jejak kaki harimau di kebun warga desa Kromongan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membuat resah. Kasus mayat terbungkus dalam karung di Kabupaten Musi Banyuasin akhirnya terungkap usai ayah dan anak ditangkap. Waspada, aksi pencurian meteran air PDAM kian marak di Sumatera Selatan. Informasi pertama, diduga akibat korsleting listrik sebuah truk tronton terbakar di area perusahaan Jalan Harun Sohar, Kota Palembang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Si jago merah berkobar menghanguskan sebuah truk tronton yang tengah beroperasi di area perusahaan traktor Jalan Harun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Sebelum kebakaran terjadi, truk tronton sedang memindahkan alat berat peralatan traktor, namun seketika api tiba-tiba muncul dari komponen mesin dan merembet cepat ke bagian lainnya. Diduga api muncul akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Sang sopir yang sempat tertidur di dalam kabin truk beruntung bisa menyelamatkan diri saat api sudah berkobar. Sopirnya sempat tidur di situ, jadi terbangun langsung keluar. Posisi api sudah besar, kita datang langsung gelar selang, kita tembak pakai menggunakan 1 unit pemadam cukup di pos alang-alang lebar sendiri. Dugaan kita sementara kebakarannya konslet listrik dari perapian dari unit mobil tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pihak perusahaan akan menyelidiki pasti penyebab munculnya si jago merah secara internal. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sekelompok lebah madu membuat heboh sejumlah pedagang yang sedang berjualan di kawasan Kompleks Jakabaring Sport City Palembang. Pasalnya sudah ada 2 orang pedagang perempuan yang terkena sengatan. Keberadaan sekelompok lebah madu di kawasan Kompleks Jakabaring Sport City Palembang seketika membuat sejumlah pedagang heboh dan panik. Seperti wanita satu ini tersengat pada bagian punggung. Adanya laporan, petugas damkar langsung mendatangi lokasi dan menyisir sejumlah lapak pedagang. Meski sudah dilakukan penyisiran, namun petugas tak menemukan sarang di sekitar lokasi. Pedagang sendiri tidak mengetahui dari mana asal datangnya lebah madu dalam jumlah yang cukup banyak tersebut. Nggak tahu itu ya? Nah itu ya, nggak tahu nih. Oh, bu ngapu tadi pas buka jualan ngapu? Banyak tahun. Nah terus nyengat gitu apa? Nyengat gitu buka warung. Itu tahu. Tak menemukan sarang, petugas damkar pun melakukan penyemprotan racun serangga ke area tempat berkerumun lebah di salah satu batang pohon. Sulit Pak, karena posisinya di dalam pohon, tapi alhamdulillah sekarang sudah kami atasi dan sudah selesai. Itu jenis lebah apa tuh? Jenis lebah madu itu. Oh, gitu ya. Tadi ada sarang nggak tadi Bang? Untuk sarang belum ketemu karena mungkin tahun ini baru hinggap, baru mau buat sarang gitu Pak. Jika warga masih menemukan kawanan lebah terutama sarang di sekitar lokasi, petugas damkar mengimbau untuk segera melapor. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, warga desa Kromongan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diselimuti rasa takut dengan temuan jejak harimau di area kebun mereka. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Selatan pun langsung mencari keberadaan hewan buas tersebut. Nah, ini ya tempatnya ya. Nih, kakinya masih basah, sangat besar sekali nih. Nih, buktinya. Warga desa Kromongan, Ogan Komering Ulu Timur dikejutkan dengan penemuan jejak kaki seekor harimau di area ladang sekitar 500 meter dari permukiman mereka. Tanah banyak. Nah, sana terus. Sana. Waspada, masyarakat Banusari, belakang pasar. Temuan ini pun langsung dilaporkan kepada perangkat desa setempat dan diteruskan ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan.
Dari hasil pemeriksaan awal, jejak tersebut diduga berasal dari seekor harimau dewasa sebab ukuran jejak yang cukup besar. Meski sudah dilakukan penelusuran di sekitar area ladang dan hutan, petugas belum menemukan keberadaan hewan buas tersebut. Dugaan injak harimau di Desa Romongan, Kecamatan Matapura, Kabupaten Timur. Kami dari Balai KSDA Sumatera Selatan telah melakukan pengecekan atau penelusuran di lapangan. Sekali lagi kepada masyarakat yang apabila menemukan atau jejak yang terbaru yang ada di lapangan, tolong secepatnya informasikan kepada kami. Belum ditemukannya keberadaan hewan buas tersebut, petugas menghimbau warga agar tetap waspada saat beraktivitas di sekitar area kebun. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Ya, pelaku perusakan pos polisi di wilayah Batu Raja, Ogan Komering Ulu tewas ditembak polisi. Tindakan tegas terpaksa dilakukan karena pelaku berupaya menyerang polisi dengan senjata tajam. Inilah detik-detik saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan di rumah tersangka perusakan pos lalu lintas di wilayah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selasa siang. Meski polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan, namun tidak membuat pria berusia 29 tahun itu menyerah. Tersangka akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas karena menantang dan mencoba menyerang salah satu anggota polisi. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk sebilah pisau yang digunakannya untuk menyerang polisi. Naas nyawa tersangka tak tertolong saat dilarikan ke rumah sakit. Pihak keluarga yang tak terima atas kematian tersangka sempat meluapkan kekesalannya kepada polisi saat berada di rumah sakit. Mendatangi salah satu anggota petugas kita dan menyampaikan ada kata-kata, "Tangkaplah Pak, sini, aman melawan kukapak kamu." Satu. Yang kedua, kuledahkan kamu galau-galau. Dua. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan membawa satu benda, ya, benda berupa bulatan warna hitam di tangan sebelah kiri. Tersangka Fadli merupakan pelaku pengerusakan pos lalu lintas Ramayana dan Simpang Aneka Rasa di wilayah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selasa dini hari. Identitas tersangka terungkap dari rekaman kamera CCTV di tempat kejadian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, kasus mayat terbungkus dalam karung di Kabupaten Musi Banyuasin terungkap usai ayah dan anak sebagai pelaku pembunuhan ditangkap. Motif pembunuhan lantaran pelaku kesal terhadap korban yang dituding kerap mencuri buah sawit di kebun miliknya. Polisi mengamankan ayah dan anak pelaku pembunuhan yang mayatnya dibuang dalam karung di Desa Ngulak 3, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Saat diperiksa, terungkap motif dibalik pembunuhan sadis itu. Kala itu, tersangka memergoki korban hendak mencuri buah sawit milik tersangka. Geram dengan ulahnya, tersangka menembak korban dengan senapan hingga tewas. Dibantu anaknya, pria yang berprofesi sebagai ASN itu membungkus jasad korban ke dalam karung dan membuangnya ke area persawahan tak jauh dari lokasi pembunuhan. Tersangka ini sudah ada di TKP itu dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Mendapatilah korban ini sedang maling di kebunnya, kebun sawit. Saat mendapatinya langsunglah ditembak oleh pelaku dengan menggunakan senapan. Nanti senapannya akan ditunjukkan, senapan angin. Jasad korban pertama kali ditemukan warga pada 24 Oktober lalu. Jasadnya telah membusuk dan sebagian tubuh dari kepala hingga pinggang berada di dalam karung. Ditemukan pula sejumlah luka akibat tembakan senapan angin. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah dan anak itu kini ditahan di Polres Musi dan terancam hukuman di atas 15 tahun penjara.
Muhammad Ardi melaporkan dari Musi, Banyuasin.